Bab 953. Puncak Alam Raja. Davidkin telah menemukan cara untuk menghadapinya, dan menggambarkan semuanya seperti orang yang pernah disinggungnya. Tidak mudah untuk membodohi Yumikin, dan kemudian Lesikin juga tiba. Begitu dia melihat kondisi Davidkin yang menyedihkan, dia juga menangis. Baiklah, jangan menangis lagi, bukankah masalahnya sudah beres? Ini hanya luka ringan. Apa luka ini sebanding dengan luka yang diderita Jerry yang di medan perang saat itu? Davidkin mengalihkan pembicaraan terhadap Jerry yang lagi, dan emosi kedua putrinya berangsur pulih. Aku punya makanan, minuman, dan seseorang yang merawatku di rumah sakit. Kalian semua punya pekerjaan masing-masing, jadi jangan datang ke sini lagi. Jika kalian datang, itu akan mempengaruhi waktu istirahatku. Davidkin kembali berkata. Tapi Yumikin hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh Davidkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak tapi? Kalian bukan dokter, bisakah kalian merawatku jika tinggal di rumah sakit? Aku memang seorang pengangguran, sekarang aku dirawat di rumah sakit, dan tidak bisa menjaga Feli. Aku sudah cukup menyalahkan diriku sendiri. Jika aku masih harus membuang waktu kalian, aku lebih baik mati saja. Kalian semua adalah sosok penting di grup Yanchen sekarang, dan masih banyak karyawan yang membutuhkan dukungan kalian. Jika kalian menunda perkembangan grup Yanchen karena urusan pribadi, apakah kalian bisa layak menjadi karyawan perusahaan, dan layak untuk Jerry Yang? Davidkin berkata dengan ekspresi marah. Kakak beradik Lesikin dan Yumikin saling memandang dengan tatapan khawatir, tetapi mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Davidkin masuk akal. Begini saja, aku akan tinggal bersamamu selama beberapa hari, dan dalam beberapa hari ke depan, setelah ayah dapat memulihkan mobilitasnya, aku akan kembali dengan kesibukanku sendiri. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Tidak boleh. Tak disangka, Jerry yang pun ingin menemaninya, namun Davidkin menolak. Kalian cepat pergi, jika kalian tinggal lebih lama lagi di sini, kalian benar-benar akan mengganggu waktu istirahatku. Davidkin sangat tegas, yang membuat kedua putrinya merasa sangat sulit. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melawan Davidkin, dan harus meninggalkan rumah sakit. Setelah Jerry yang dan yang lainnya pergi, bangsal kembali hening, dan tatapan mata Davidkin secara bertahap menjadi lebih serius. Apa yang terjadi di tempat penampungan bawah tanah keluarga Sun hari ini membuatnya merasakan banyak tekanan. Ketika dia masih sangat kecil, di lubuk hatinya, selalu ada beberapa gambaran tentang dirinya di sebuah keluarga besar. Ada juga seorang pria parubaya yang sangat dingin, memberitahunya bahwa dia adalah masa depan keluarga Qin dan anggota proyek keturunan keluarga Qin. Jika suatu hari keluarga membutuhkannya, dia harus kembali ke keluarga. Dia tidak tahu identitas pria parubaya itu, tetapi dia tahu bahwa pria parubaya yang begitu dingin padanya itu adalah ayahnya. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa semua gambaran ini adalah mimpinya. Sampai hari ini, setelah dia dibawa paksa oleh Horky Qin ke tempat penampungan bawah tanah keluarga Sun, Horky Qin memberitahunya bahwa dia adalah salah satu anggota proyek keturunan dari keluarga Qin kota Raja Chao. Baru dia menyadari bahwa gambaran yang ada di benaknya saat kecil dulu bukanlah mimpi. Ternyata semua ini benaran. Keluarga macam keluarga Qin itu. Davidkin tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan emosi yang rumit. Mungkin gambaran yang ada di benaknya terlalu kuat, jadi ketika Horky Qin menceritakan semuanya, dia tidak berniat menolak keluarga Qin, tetapi justru memiliki keinginan untuk pulang dan melihat-lihat. Tidak hanya itu, dia juga ingin melihat pria parubaya yang ada di dalam mimpinya. Pada saat yang sama, di keluarga Qin yang jauh di kota Raja Chao, di sebuah rumah bergaya kuno. Seorang lelaki tua berpakaian mewah sedang duduk di kursi sandaran kayu, dan sebuah gukin diletakkan di depannya. Jereng! Lelaki tua itu memetik senar gitar dengan ringan, dan sebuah melodi yang penuh dengan perubahan tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua dengan tubuh agak bungkuk berdiri di depan pintu, seolah menunggu. Jereng! Tiba-tiba, nada terakhir jatuh, dan gukin mengeluarkan suara terputus, yang ternyata senarnya putus.
Lelaki tua berpakaian mewah itu mengerutkan kening, lalu melihat ke arah pintu masuk. Pemimpin keluarga. Lelaki tua bungkuk itu melangkah maju dan berkata dengan ekspresi serius, Horky Qin telah meninggal dunia. Bang! Saat suara lelaki tua bungkuk itu jatuh, aura mengerikan langsung terpancar dari lelaki tua berpakaian mewah itu. Gukin yang berada di bawah tangannya pecah menjadi dua dalam seketika di bawah aura kuatnya ini. Lelaki tua yang sudah bungkuk itu bahkan membungkuk lebih dalam lagi saat ini. Sepertinya hanya dengan cara ini dia bisa berdiri kokoh di tempatnya. Putraku Horky Qin sudah meninggal dunia. Tatapan mata lelaki tua berpakaian mewah itu penuh amarah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, di kota Yan, siapa yang bisa membunuhnya? Lelaki tua berpakaian mewah itu adalah Alan Qin, pemimpin keluarga Qin di keluarga kerajaan Chao. Dia sangat marah ketika tiba-tiba mengetahui bahwa putranya yang paling berharga telah meninggal di negara asing. Kota Yan, Jerry Yang. Lelaki tua bungkuk itu berkata dengan suara serius, rumor dari kota Yan yang mengatakan bahwa seseorang ingin menjadi raja adalah dia orangnya. Menurut berita dari keluarga kerajaan Chao, Horky Qin bekerja sama dengan 3 pembunuh Red Dust, namun mereka semua dibunuh oleh Jerry yang sendirian. Lelaki tua bungkuk itu adalah kepala pelayan Alan Qin, dan dia sangat dihormati oleh Alan Qin. Setelah mendengarkan kata-kata kepala pelayan, wajah Alan Qin menjadi sangat suram, meskipun dia sangat marah, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Horky Qin adalah putranya, dan dia tahu betul betapa kuatnya dia. Adapun organisasi pembunuh Red Dust, dia tentu saja sudah pernah mendengarnya. Red Dust adalah organisasi pembunuh terbaik di luar negeri. Saat ini, bahkan 3 pembunuh yang dikirim oleh Red Dust semuanya dibunuh oleh Jerry yang sendirian. Horky Qin sendiri merupakan pendekar tahap tengah dari alam raja, tepatnya, sudah memasuki setengah tahap akhir alam raja. Belum lama ini dia baru saja membunuh seorang pembunuh tahap akhir alam raja yang datang untuk menyerang keluarga Qin. Namun demikian, Horky Qin telah terbunuh, dan dibunuh oleh orang yang sama bersama dengan 3 pembunuh ahli Red Dust. Hal ini mau tidak mau membuatnya curiga bahwa kekuatan Jerry yang setidaknya berada pada tahap akhir alam raja, atau bahkan di puncak alam raja. Seorang pendekar puncak alam raja sama sekali bukan eksistensi yang bisa dihadapi keluarga Qin saat ini. Saat ini, seorang pelayan dari keluarga Qin datang dan menyerahkan sebuah dokumen kepada kepala pelayan. Setelah kepala pelayan membaca dokumen tersebut, ekspresi wajahnya berubah drastis. Pemimpin keluarga, ini dokumen yang dikirim oleh keluarga kerajaan Chao. Semua dokumen ini berisi tentang Jerry Yang. Kepala pelayan bergegas maju dan menyerahkan dokumen itu kepada Alan Qin dengan kedua tangan. Seorang pendekar alam raja tahap akhir berusia di bawah 28 tahun, dia benar-benar jenius dalam seni bela diri. Ketika Alan Qin selesai membaca dokumen ini, wajahnya juga penuh keterkejutan. Informasi datanya sangat lengkap, termasuk semua yang dialami Jerry yang di kota Yan, semuanya ada di dalam dokumen ini. Tapi ini bukan hal yang dikhawatirkan Alan Qin, dia hanya peduli pada satu hal, dan itu adalah kekuatan Jerry Yang. Pemimpin keluarga, anak ini terlalu kuat, mungkinkah dia dari keluarga seni bela diri legendaris? Tanya kepala pelayan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Alan Qin tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa dia, tetapi karena dia berani membunuh anakku, dia harus mati. Beritahu Kenneth untuk segera berangkat ke kota Yan, aku ingin kepala Jerry Yang. Mendengar hal itu, kepala pelayan kaget. Kenneth adalah pendekar nomor 1 keluarga Qin, seorang pendekar alam raja tahap akhir yang sebenarnya. Rumor mengatakan bahwa Kenneth sudah setengah langkah memasuki puncak alam raja. Bahkan Alan Qin mungkin tidak bisa menandingi Kenneth. Karena Alan Qin pernah menyelamatkan nyawa Kenneth, jadi Kenneth telah bekerja untuk Alan Qin selama ini. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam telah melakukan banyak hal untuk Alan Qin. Pemimpin keluarga, jika Kenneth Qin pergi, bagaimana dengan Anda? Kepala pelayan tua itu bertanya dengan cemas. Karena keberadaan Kenneth,
banyak musuh keluarga Qin tidak berani bertindak gegabah. Begitu Kenneth meninggalkan keluarga Qin, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada musuh yang akan menyerang keluarga Qin. Bang! Begitu kepala pelayan tua itu selesai berbicara, sebuah aura menakutkan meledak dari tubuh Alan Qin. Bang bang bang! Terlihat semua benda kaca di dalam ruangan itu pecah seketika. Mata kepala pelayan tua itu melebar sesaat, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia berkata dengan gemetar, "Pemimpin keluarga, apakah Anda sudah menembus puncak alam raja?" Bukan hanya terkejut, tapi juga semangat. Aura Alan Qin berangsur-angsur mereda, dan dia berkata dengan dingin, "Bahkan jika Kenneth Qin tidak ada di sini, siapa yang berani memasuki keluarga Qin?" Meskipun dia tidak menjawab kepala pelayan tua itu apakah dia telah membuat terobosan atau tidak, tetapi kata-katanya sudah menunjukkan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak alam raja. "Iya, saya akan memberitahu Kenneth sekarang untuk pergi membunuh orang di kota Yan." Kepala pelayan tua itu berkata dengan cepat, lalu berbalik dan pergi. Sekarang 5 keluarga kerajaan besar di Kyushu, raja dari setiap keluarga kerajaan, memiliki kekuatan puncak alam raja, dan sekarang kekuatan Alan Qin juga telah mencapai puncak alam raja. Bahkan jika keluarga kerajaan ingin menyerang keluarga Qin, mereka harus mempertimbangkan apakah keluarga kerajaan dapat menahan amarah Alan Qin atau tidak. Bersambung. Bab 954. Kamu bajingan. Kota Yan. Puncak awan. Karena desakan David Qin, Jerry Yang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain pulang. Kakak ipar. Benarkah ayahku mendapat pembalasan dendam karena telah menyinggung seseorang di Jiangsu? Saat sampai di rumah, Yumi Qin bertanya dengan cemas. Lexi Qin juga memandang Jerry Yang. Matanya penuh kekhawatiran. Jerry Yang mengangguk. "Jangan khawatir. Masalahnya telah teratasi. Dan apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi lagi." Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya. "Aku baru saja mengatakan bahwa masalahnya telah diselesaikan. Bukankah ini sama saja menipu Yumi Qin dan Lexi Qin? Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Mereka menyakiti ayah separah ini." Lexi Qin mengertakkan giginya. Wajahnya penuh amarah. "Jangan khawatir. Semua luka paman adalah luka kulit. Hanya saja rumah sakit membalut terlalu banyak perban. Jadi lukanya terlihat seperti cukup parah." Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar. "Aku masih memiliki salep yang ditinggalkan oleh kakekku sebelumnya. Dan dengan beberapa keterampilan medis yang diajarkan kakekku, Paman Qin akan dapat pulih dan pulang dalam waktu kurang dari setengah bulan." Yang berbicara adalah Viola Feng. Dan baru pada saat itulah Lexi Qin dan Yumi Qin memandangi Viola Feng. Mereka melihat Viola Feng di rumah sakit sebelumnya. Tetapi mereka semua fokus pada David Qin. Dan secara alami mengabaikan gadis muda yang terlihat berusia awal 20-an ini. "Jerry Yang. Siapa dia?" Lexi Qin memandang Jerry Yang dan bertanya. Yumi Qin memasang ekspresi tidak ramah. Dan menatap Jerry Yang juga. Jerry Yang dengan cepat menjelaskan. "Namanya Viola Feng. Kakeknya adalah seorang dokter ajaib. Dan kakek besarnya adalah pemimpin lamaku ketika berada di perbatasan utara. Dia telah mewarisi keterampilan medis dari Dr. Feng. Karena dia mengatakan bahwa dia bisa membantu ayah pulih dan pulang dalam waktu setengah bulan. Maka pasti tidak akan ada masalah." Jerry Yang tidak menjawab secara langsung. Dan hanya menjelaskan bahwa keterampilan medis Viola Feng sangat hebat. Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa dia sudah mengakui Viola Feng sebagai adik perempuannya. Dia baru saja datang ke kota Yan. Dan dia tidak punya tempat tujuan. "Awalnya, aku berencana mencarikannya rumah di luar. Tetapi mengingat bahwa ayah tidak bisa menjaga Feli beberapa hari ini, aku ingin menyuruhnya tinggal di rumah sementara. Dan membantu menjaga Feli untuk sementara." Jerry Yang berkata kurang percaya diri. "Ketika ayah pulih, aku akan mencarikannya sebuah rumah di luar.
Setelah mendengarkan penjelasan Jerry Yang, Lexi Qin tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika Yumi Qin memandang Viola Feng, tatapannya penuh dengan keburukan. Bagaimanapun, Viola Feng masih sangat muda dan sangat cantik. Ketika dia melihat Jerry Yang, ada kekaguman yang tak terselubung di matanya. Ini membuat Yumi Qin merasakan krisis untuk kakaknya. Viola Feng juga sepertinya merasakan permusuhan Yumi Qin terhadapnya. Tersenyum kecil, memandang Jerry Yang dan berkata, "Kak Yang, jika tidak nyaman, aku dapat mencari tempat tinggal di luar. Tapi jangan khawatir. Aku bisa mengantar jemput Feli dari sekolah setiap hari." "Baiklah. Tidak ada yang tidak nyaman." Saat Viola Feng selesai berbicara, dua suara berbeda terdengar bersamaan. Yang pertama dari Yumi Qin, dan yang terakhir dari La Qin. "Kakak, apa yang kamu pikirkan? Apa nyamannya bagi kita membiarkan orang luar untuk tinggal di rumah kita?" Yumi Qin berkata dengan wajah tidak puas. Lexi Qin melirik Viola Feng dengan tidak enak hati. Lalu berkata kepada Yumi Qin, "Viola dibawa oleh Jerry Yang. Itu artinya dia bukan orang asing. Apa yang orang luar dan bukan orang luar? Begitu saja. Biarkan Viola tinggal di rumah kita. Ketika ayah pulang nanti, Viola tidak perlu pergi. Lagi pula, rumah kita besar. Lebih banyak orang akan terasa lebih hidup." Mendengar kata-kata Lexi Qin, mata Yumi Qin langsung melebar. "Kakak, apakah kamu sudah gila, Yumi?" Lexi Qin tiba-tiba merasa tidak senang melihat bahwa Lexi Qin sedikit marah. Yumi Qin tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menatap tajam Jerry Yang. Lalu berbalik dengan marah dan kembali ke kamarnya. Wajah Viola Feng terlihat bersalah. Menatap Jerry Yang dan berkata, "Kak Yang, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan tinggal di luar sendirian. Tidak apa-apa, Viola. Kamu sudah memanggil Jerry Yang sebagai Kak Yang. Jadi kamu sudah bukan orang asing lagi. Dan kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Anggap saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri." Lexi Qin melangkah maju, menggenggam tangan Viola Feng dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum. Melihat istrinya bersikap seperti ini, hati Jerry Yang dipenuhi kehangatan. Viola Feng juga sangat terharu. Matanya memerah sesaat. Dia tentu saja mengetahui penolakan Yumi Qin untuk dirinya tinggal di sini. Dan dia juga bisa merasakan ketulusannya Lexi Qin terhadap dirinya. "Viola, Dr. Feng mempercayakanmu kepadaku sebelum dia meninggal. Dan dia juga telah menyelamatkan nyawa saudara baikku Charles Ma. Saat berada di kota Raja Guan. Aku sudah bilang bahwa mulai sekarang kamu akan menjadi adik kandungku. Kalau begitu, maka kita adalah keluarga. Tentu saja kita harus tinggal bersama. Kecuali suatu hari nanti, kamu menikah. Baru kami dapat membiarkanmu pergi." Jerry Yang juga angkat bicara saat ini. Untuk sesaat, rasa syukur di mata Viola Feng semakin kuat. "Kak Yang, kakak ipar, terima kasih. Terima kasih banyak." Viola Feng dengan cepat berterima kasih. "Kalian tenang saja. Aku pasti tidak akan merepotkan kalian." "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa merepotkan kami dengan keterampilan medis yang begitu hebat?" Dengan ekspresi lembut di wajahnya, Lexi Qin berinisiatif untuk menggenggam tangan Viola Feng dan berjalan menuju ruangan di dalam. "Pergilah. Kakak ipar akan membawamu ke kamarmu." "Terima kasih kakak ipar." Viola Feng mengucapkan terima kasih. Melihat kedua wanita itu bergandengan tangan, hati Jerry Yang dipenuhi dengan kehangatan. Apalagi yang bisa diminta seorang suami setelah mendapatkan istri seperti ini? Tentu saja dia mengerti bahwa Lexi Qin melakukan ini bukan hanya karena tidak ingin dirinya kehilangan muka, tetapi juga karena dia mempercayainya. Hanya saja Yumi Qin sepertinya sangat tidak puas dengan hal ini. Tapi tidak masalah. Dia tahu betapa baiknya seorang Yumi Qin. Dan ketika dia menemukan kesempatan untuk memberitahu Yumi Qin tentang pengalaman hidup Viola Feng, dia pasti akan memahaminya. Setelah Lexi Qin mengatur tempat tidur Viola Feng,
Dia kembali ke kamar tidur dan berkata sambil tersenyum. Kamu tenang saja. Aku sudah mengatur segalanya untuk Viola. Jerry yang tiba-tiba melangkah maju, memeluk Lesikin, dan berbisik di telinga istrinya. Terima kasih, istriku. Apa yang kamu lakukan? Putri kita masih di sini. Lesikin tiba-tiba tampak malu, dan dengan lembut mendorong Jerry yang menjauh. Ibu dan ayah malu. Feli menutupi kedua matanya dengan tangan terkikik dan berkata, aku tidak melihat. Aku tidak melihat apapun. Jerry yang juga menjadi sedikit malu. Dia tidak bisa menahan dirinya tadi. Dan dia bahkan lupa bahwa Feli masih di kamar dan melihat mereka. Lesikin tersipu, memelototi Jerry Yang, dan menghentikan Feli untuk mandi. Di malam hari, Feli sudah tertidur, berbaring di tengah ranjang besar. Di satu sisi ada Jerry Yang dan di sisi lain ada Lesikin. Tak satu pun dari mereka yang tidur. Masih mengkhawatirkan ayah. Jerry yang tiba-tiba bertanya. Lesikin menjawab. Ayah terluka terlalu parah. Bagaimana aku tidak khawatir? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi aku selalu merasa bahwa masalah kali ini sepertinya tidak sesederhana itu. Dan ayah tampaknya menyembunyikan sesuatu dari kita. Jerry yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lesikin dapat merasakannya. Apa yang bisa ayah sembunyikan dari kita? Tenang saja. Keterampilan medis Viola sangat hebat. Saat di kota Raja Guan, Charles Ma terluka parah dan hampir merenggang nyawa. Tetapi berhasil diselamatkan kakek Viola. Jerry yang menghibur. Semua keterampilan medis Viola berasal dari Dr. Feng. Dia berkata bahwa ayah dapat pulih dan pulang dalam waktu setengah bulan. Maka pasti tidak akan ada masalah. Suamiku, apakah kamu tidak akan menjelaskan apapun kepadaku? Mendengar Jerry yang menyebut nama Viola Feng, Lesikin berkata tiba-tiba, dan nadanya terdengar tidak bisa disembunyikan. Jerry yang tiba-tiba merasa pahit. Dia tidak bisa tidur sepanjang waktu itu karena tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada istrinya. Dia sedang mencari kesempatan dan tanpa diduga. Sebelum dia punya waktu untuk menjelaskan, Lesikin sudah menanyakannya terlebih dahulu. Tepat ketika Jerry yang hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah aura menakutkan menyebar ke seluruh puncak awan. Menyela kata-katanya, kamu tidur dulu. Aku akan keluar sebentar. Jerry yang berbicara, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Karena barusan, dia merasakan sebuah aura yang kuat. Tepat di luar. Ini adalah area terlarang pribadinya. Dan tidak ada ancaman yang diizinkan. Dia bisa saja mengabaikan keberadaan aura tadi. Tapi bagi siapapun di dalam villa ini, aura itu adalah ancaman besar. Lupakan saja jika kamu tidak ingin menjelaskan. Lesikin mengira Jerry yang sedang membuat alasan. Jadi dia mengatakannya dengan marah. Dan berbalik memunggungi Jerry Yang. Namun, setelah dia menunggu lama, dia tidak juga mendapatkan penjelasan dari Jerry Yang. Keluhan di hatinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dan dia tidak bisa menahan air matanya. Jerry Yang, kamu bajingan. Lesikin tiba-tiba berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Namun, ketika dia berbalik, dia baru menyadari bahwa Jerry yang telah menghilang. Hanya ada jendela yang terbuka dan angin dingin yang bertiup masuk. Bersambung.